Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita berkumpul bukan sekedar membahas angka dalam laporan kita. Kita di sini untuk mendalami dan menerapkan nilai-nilai inti manajemen kinerja, yaitu akuntabilitas, orientasi pada hasil, transparansi, dan pembelajaran berkelanjutan. Mari kita jadikan nilai-nilai ini sebagai pisau analisis untuk membedah tantangan kita. Mari kita mulai dari unit pelaksanaan teknis kepada Bapak Charles dari Kepala Imigrasi Labuan Bajo. Disilakan. Terima kasih Pak Kapi. Terkait nilai orientasi pada hasil, saya ingin bertanya. Di Labuan Bajo, IKU kami terkait jumlah tindakan administratif keimigrasian selalu tercapai. Tetapi apakah hasil ini strategis? Kami lebih banyak reaktif. Saya merasa kita perlu mengevaluasi kembali IKU kita agar benar-benar sejalan dengan nilai kinerja yang berdampak, bukan sekedar kuantitas. Mohon izin pimpinan rapat, kami izin menambahkan bahwa sebelumnya terima kasih Pak Charles bahwa benar memang yang Bapak sampaikan sangat relevan dengan realitas di lapangan. Kami selaku Kabid Intel Dakim izin menyampaikan sudut pandang dan perspektif dari intelijen strategis. Dalam dunia keimigrasian, pola pelanggaran dan ancaman tidak pernah statis. Modus operandi pelaku kejahatan berubah dengan cepat, seiring dengan perkembangan teknologi, geopolitik, maupun dinamika sosial. Jika sistem kinerja kita tetap kaku, hanya terpaku pada indikator lama, maka kita berisiko sibuk mengejar angka, tetapi gagal menjawab tantangan nyata di lapangan. Disinilah nilai adaptabilitas berperan penting. Kinerja tidak cukup diukur dari seberapa banyak target tercapai, tetapi seberapa relevan capaian itu dengan ancaman dan kebutuhan terkini. Dengan data intelijen, kita bisa melihat pergeseran tren pelanggaran. Artinya, indikator kinerja harus mampu menyesuaikan agar hasil kerja kita bukan sekedar kuantitas, melainkan benar-benar berdampak pada ketahanan nasional dan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami mengajak, marilah kita semua mengubah mindset. Manajemen kinerja bukan sekedar administrasi, tetapi sebuah sistem yang dinamis, yang hidup dan mampu menyesuaikan arah ketika situasi berubah. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi menjadi pengendali perubahan. Cukup pimpinan dari kami. Terima kasih. Baik, mohon izin Ketua, saya ingin menyoroti nilai akuntabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan. Akuntabilitas anggaran kami sangat baik, serapan selalu tinggi, tapi akuntabilitas hasil program pembinaan kami terhambat dengan over kapasitas. Di sini ada ketidakselarasan antara dua nilai ini. Mohon izin, bagaimana kita bisa mengatakan akuntabel jika anggaran yang kita gunakan tidak menghasilkan outcome yang maksimal? Bagaimana menurut rekan-rekan dan ketua terkait permasalahan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ilham, menurut saya ini adalah masalah klasik yang solusinya ada pada penyelarasan vertikal atau cascading. Disinilah nilai transparansi dan kejelasan target berperan. Mari kita transparan dalam membedah perjanjian kinerja yang sudah kita tetapkan. Kita pastikan setiap target di level Bapak hingga petugas yang ada di lapangan itu jelas, terukur dan logis. Misalnya, kita bisa menetapkan target antara seperti presentasi warga binaan yang lulus uji sertifikasi keterampilan sebagai bukti konkret dalam penggunaan anggaran. Izin melanjutkan Pak Mehdi, di LPKA nilai pengukuran kinerja itu sendiri menjadi tantangan. IQ kami adalah menurunnya tingkat residivisme anak. Ini end outcome jangka panjang. Bagaimana menerapkan nilai ini pada evaluasi tahunan tanpa terasa demotivasi? Inilah nilai pengambilan keputusan.
dengan berbasis data menjadi sangat penting. Pak Sekari, kita tidak bisa menunggu 3 tahun untuk data residivisme. Kita harus proaktif mengumpulkan data proksi atau antara, seperti kemajuan perilaku atau partisipasi keluarga. Data inilah yang menjadi bukti bahwa proses kita berjalan di arah yang benar. Nilai dari data itu adalah kemampuannya untuk menginformasikan tindakan kita hari ini, bukan hanya menghakimi masa lalu. Diskusi yang sangat baik, kita sudah menyentuh nilai orientasi hasil, adaptabilitas, akuntabilitas, transparan, dan penguatan data. Mari kita dengar bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam praktek. Pak Adriansah, disilakan. Terima kasih Pak Kapi atas kesempatannya. Jadi memang di Sambas ini luas wilayah kerja ya dari 19 kecamatan, maka kami butuh kolaborasi sebagai bagian dari nilai kami. Karena di setiap penempatan kami, kolaborasi ini kami adaptasikan, kami laksanakan dan kami lakukan dengan sebaik-baiknya antar sesama stakeholder, baik di pihak kejaksaan, kepolisian maupun pihak TNI. Karena penegakan hukum dan pengawasan orang asing itu tidak bisa kami laksanakan sendiri. Karena seperti kita tahu bahwa sekarang saat ini sedang ada efisiensi anggaran dan selalu problematikanya dengan wilayah kerja, maka kolaborasi ini harus menjadi nilai supaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagaimana dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari, sehingga tusi kita bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan kedepannya selalu mendapatkan hasil yang maksimal sesuai apa yang kita harapkan dan sesuai apa yang pimpinan harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika kami dari Kantor Imigrasi Kediri, kami sangat memegang nilai perbaikan berkelanjutan. Kami menyusun rencana aksi kinerja yang detail, dan setiap Jumat kami melakukan evaluasi mingguan di ruang rapat kami. Ini menanamkan nilai disiplin dan kesadaran bahwa kinerja bukan tujuan akhir, tapi sebuah proses perbaikan yang tidak pernah berhenti. Begitu juga kami tanamkan kepada para pemimpin di sini, kepala seksi, kasubsi, bahwa mereka adalah role model bagi para anggotanya. Sehingga patut ditanyakan kepada mereka, setiap minggu kami bertanya, apa yang bisa kita lakukan lebih baik? Apa yang menjadi inovasi kalian, pembaruan ke langkah lebih baik untuk Kantor Imigrasi Kediri. Tentunya ini akan menjadi suatu tantangan bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja, bahwa perbaikan tidak pernah berhenti. Perbaikan harus berkelanjutan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai manajemen kinerja bukanlah sebuah jargon, melainkan prinsip kerja yang bisa kita implementasikan bersama, membuktikan bahwa pemimpin unit kerja berperan krusial dalam membangun strategi untuk mewujudkan ekspektasi. Sebagai penutup, saya persilakan Bapak Mukafi dari Maluku Utara, disilakan closing statement-nya. Terima kasih Pak Kapi dan rekan-rekan semua. Luar biasa, diskusi hari ini adalah bukti bahwa kita semua adalah pemimpin yang berkomitmen pada perubahan. Mari kita ingat, akuntabilitas kinerja bukan beban, tapi kehormatan. Ini adalah cara kita menunjukkan kepada negara dan masyarakat bahwa amanah yang kita emban benar-benar kita tunaikan dengan hasil yang terbaik. Mari kita kembali ke satuan kerja masing-masing, bukan dengan tumpukan teori, tapi dengan semangat baru untuk berdialog dengan tim kita, memperbaiki proses, dan yang terpenting memberikan dampak positif. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.